Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Maliki dengan nomor induk mahasiswa 0515202113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 3 praktik, yaitu pemrograman berbasis web tentang Vue.js, yaitu implementasi aplikasi Sita UT yang digunakan untuk pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order. Pada video ini saya akan menjelaskan struktur proyek, penggunaan Vue komponen, Vue template, data binding, directive, computed property, WHL, serta fitur lainnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan struktur proyek. Terdiri dari index HTML, di sini ada folder lagi aset berisi CSS image, CSS berisi style.css, untuk image di sini kosong, dan data ini isinya data bahan ajar .json yang dari soal, JS isi komponen service, app.js, template.js. Untuk komponen isinya seperti ini: model.js, do tracking, order form, status page, dan stock table. Untuk bagian folder service di sini berisi API.js. Selanjutnya folder template berisi model HTML, do tracking HTML, order form HTML, status page HTML, dan stock table HTML. Untuk index.html di sini digunakan sebagai entry point aplikasi. Terus style.css digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka. Selanjutnya data bahan ajar sebagai data simulasi atau data dummy. Selanjutnya app.js berisi instance Vue utama. Lalu API.js berfungsi untuk mengambil data JSON menggunakan fetch. Dan terakhir, folder komponen berisi Vue komponen yang dipisahkan sesuai tanggung jawab masing-masing. Sekarang kita coba buka app.js. Di sini ada instance Vue utama, tertulis new Vue. Lalu di sini ada async created, digunakan agar data dapat dimuat secara otomatis. Selanjutnya pada API service, di sini ada file API.js. Di sini saya menggunakan fungsi fetch data bahan ajar .json. Fungsi ini mengambil data dari file JSON, kemudian mengubahnya menjadi objek JavaScript menggunakan response.json. Lalu selanjutnya yaitu pada halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini terdapat ringkasan data, filter, tabel stok, tambah data, edit data, dan hapus data. Komponen yang digunakan adalah BA stock table. Di sini saya juga menggunakan beberapa directive view.
yaitu vModel yang pertama digunakan pada input dan select. Contohnya select vModel selected PBCG. Direktif ini merupakan two-way data binding sehingga perubahan pada tampilan dan data selalu sinkron. Pada aplikasi ini saya juga menggunakan beberapa conditional rendering. Salah satu contohnya yaitu if show form digunakan untuk menampilkan form tambah bahan ajar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang computed property pada komponen stock table. Di sini terdapat filtered stock. Computed property ini bertugas untuk melakukan filtering UBBJJ, filtering kategori, filtering reorder, dan sorting data. Keuntungan menggunakan computed adalah hasil perhitungan akan disimpan sementara dan hanya dihitung ulang ketika data berubah. Pada file ini saya juga menggunakan beberapa wajar, salah satu contohnya yaitu terdapat selected UBBJJ. Di sini ketika UBBJJ berubah maka kategori akan di reset. Kemudian wajar new item.qty digunakan untuk memantau jumlah stok. Jika nilai negatif maka sistem akan memberikan peringatan. Selanjutnya yaitu untuk form input dan validasi. Pada aplikasi ini terdapat beberapa form input, contohnya tambah bahan ajar, edit bahan ajar, dan tambah delivery order. Validasi sederhana dilakukan sebelum data disimpan, contohnya if this new tracking.nem terus this new tracking.nama. Jika data belum lengkap maka sistem menampilkan pesan peringatan. Aplikasi ini juga menggunakan event handler, mouse, dan keyboard. Contoh mouse yaitu add click digunakan pada tombol panah, tombol tambah, tombol edit, tombol hapus, dan tombol simpan. Terus contoh keyboard di sini add key up.enter digunakan pada pencarian delivery order. Lalu untuk formatting data saya menggunakan fungsi format rupiah. Contoh format rupiah kurung buka tutup dan rupiah buka tutup yang memanfaatkan intel.number format sehingga harga yang ditampilkan selalu dalam format mata uang Indonesia. Setelah itu custom komponen. Pada program ini saya juga membuat beberapa custom komponen yaitu BA stock table untuk pengelolaan stok, DU tracking untuk tracking pengiriman, order form untuk formulir input, status batch untuk menampilkan status stok, tab modal untuk konfirmasi penghapusan data. Untuk yang terakhir pada bagian interface, di sini saya menambahkan dashboard ringkasan data, modal pop-up tambah data, modal pop-up edit data, tooltip informasi, status batch berwarna, tabel responsif, dan tampilan modern menggunakan CSS. Setelah ini kita akan coba tes buka aplikasinya menggunakan live server. Sini sudah terlihat untuk tabel datanya sudah langsung. Kita coba untuk filternya. Dan
di sini juga ada tombol reset untuk mereset semua filternya. Dan kita coba tambahkan bahan ajar. Setelah ditambahkan di sini sudah ada dalam tabel data bahan ajar. Sekarang untuk tracking delivery order, untuk tampilannya seperti ini. Kita coba lakukan pencarian. Harus dicari dulu ini, lalu tambahkan delivery order. Lalu simpan. Dan CO yang sudah ditambahkan sudah terlihat dalam tabel datanya. Demikian mengenai video penjelasan aplikasi Sita pada tugas 3 pemrograman berbasis web. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.